Shalom teman-teman yang kasih Tuhan. Selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita awal ibadah kita pada hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, menyenangkan-Mu adalah tujuan hidup kami Tuhan, bahkan yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mengikut-Mu adalah pilihan hidup kami Tuhan.
Oleh sebab itu kami selalu taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Engkau selalu menyertai kami di setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai, Engkau membimbing setiap kami Tuhan. Sehingga ibadah kami boleh dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau hentar mereka sehingga mereka dapat sampai ke tempat ibadah ini dengan selamat bertemu dengan kami semua. Beroleh sukacita yang baru bahkan daripada berkat daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Ya, sekali lagi shalom teman-teman yang kasih Tuhan. Kami bersukacita hari ini bisa berjumpa kembali dengan teman-teman sekalian. Mumpung kita masih muda nih, mari kita bergunakan kesempatan yang ada dengan kita melayani Tuhan. Dari hal yang kecil aja, kita mendengarkan firman Tuhan, itu termasuk melayani Tuhan teman-teman ya. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita, bertemu dalam kasih-Nya. Kita bersukacita bersama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, dan mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Ku Tetap Setia, dan persembahan Tuhan bisa dijalankan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Untuk pelayanan saya serahkan kepada hamba-Nya. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami seberapa yang ada di tempat ini, Tuhan, untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan memimpin kami supaya maksud Tuhan bisa tersampaikan dengan baik. Tuhan, menolong saya yang sungguh sangat penuh dengan kekurangan ini, Tuhan. Kau menyertai saya dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan bisa berguna bagi tubuh-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan tanah hati yang baik bagi yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai renungan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, ya, salam sejahtera bagi kaum
remaja, pemuda, dan pekerja muda yang hadir dalam ibadah ini. Juga kepada yang menyaksikan secara online. Hari ini saya minta izin untuk memakai waktu agak panjang ya. Tema kita hari ini adalah berapa usia bumi. Nah, ini sudah cukup lama menjadi perdebatan internal dalam gereja. Dan saya berpikir daripada saya memberikan kuliah dan memaksa Anda untuk menerima pendapat saya, mungkin lebih baik saya pakai cara yang berbeda. Nah, hari ini saya sudah menghadirkan 2 orang narasumber. Duduk di samping kanan saya adalah Pak Janggut Putih. Nah, beliau akan mewakili pandangan Bumi Tua, dan sebelah kiri saya adalah Pak Rambut Coklat yang mewakili Bumi Muda. Nah, kita berikan sambutan tepuk tangan pada 2 tamu kita. Nah, masing-masing akan mendapat kesempatan berbicara sebanyak 4 kali, yaitu pembukaan, kemudian ada 2 kali tanya jawab, saling bertanya, kemudian penutup. Ya, baik, kesempatan pertama akan saya berikan pada Pak Janggut Putih. Selamat petang. Shalom, nama saya Pak Janggut Putih. Ya. Sebelum saya menjelaskan mengapa saya mendukung pandangan penciptaan Bumi Tua, ada baiknya saya menjelaskan apa perbedaan Bumi Muda dan Bumi Tua. Ya. Pendukung pandangan Bumi Muda umumnya mengatakan umur bumi ini sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun. Ada juga yang memperkirakan 20.000 tahun atau lebih tua sedikit. Tapi sejauh yang saya tahu, selalu di bawah 50.000 tahun. Jadi kalau boleh saya definisikan, pandangan Bumi Muda adalah pandangan yang memperkirakan bumi dan alam semesta berusia kurang dari 50.000 tahun. Sebaliknya, pandangan Bumi Tua yang saya wakili, adalah pandangan yang menentukan usia bumi di atas 50.000 tahun. Ya, umumnya kami setuju dengan para ilmuwan yang mengatakan bahwa usia bumi itu sekitar 4,5 miliar tahun. Sedangkan alam semesta diperkirakan berusia 13,8 miliar tahun. Dalam pandangan Bumi Tua ada beberapa macam teori atau hipotesa ya. Pertama, teori kesenjangan atau gap teori. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, saya minta tolong. Di sana dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat 2, bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong. Nah, tidak berbentuk di sini bisa diartikan seperti gersang, atau keadaan yang tidak memungkinkan untuk dihuni makhluk hidup. Baru kemudian pada ayat 3, Allah mulai berfirman untuk membentuk bumi supaya layak huni. Jadi dari pembacaan ini dimungkinkan bahwa antara ayat 1 dan ayat 2 itu ada jeda atau kesenjangan waktu yang tidak dijelaskan. Ya, mungkin bisa miliaran tahun. Ini adalah teori kesenjangan. Banyak yang menyisipkan cerita pemberontakan Lucifer di antara 2 ayat ini. Tapi setelah semula bumi itu diciptakan, Lucifer memberontak sampai mengakibatkan bumi jadi tidak berbentuk. Tapi tidak semua pendukung teori kesenjangan setuju dengan hal itu ya. Kemudian teori yang kedua adalah teori hari zaman atau day age teori. Ya. Teori ini mengatakan bahwa penciptaan berlangsung sesuai dengan urutan yang tertulis dalam Kejadian, tapi 1 hari di sini bukan 24 jam, melainkan suatu zaman atau waktu yang panjang. Jadi misalnya pada hari ke-6 Tuhan menciptakan hewan-hewan darat dan manusia, itu prosesnya bisa jutaan tahun. Nah, itu teori hari zaman.
Kemudian ketiga ada hipotesa kerangka kerja atau framework hipotesis yang memandang kitab Kejadian, pasal-pasal awal itu tidak sepenuhnya bersifat literal, baik dalam hal jangka waktunya maupun urutannya. Ya, menurut teori ini, Kejadian 1 menulis cerita penciptaan berdasarkan tema atau topik. Hari pertama sampai hari ketiga itu Tuhan menciptakan tempatnya atau ruangnya. Kemudian hari keempat sampai hari keenam, Tuhan menciptakan benda-benda yang mengisi ruang tersebut. Nah, bisa dilihat hari pertama Tuhan menciptakan siang dan malam, diisi pada hari keempat, yaitu dengan matahari dan bulan. Hari kedua laut dan langit, diisi pada hari kelima ikan dan burung. Terakhir hari ketiga daratan, diisi pada hari keenam, yaitu dengan hewan darat dan manusia. Masih ada teori-teori lain lagi, tapi saya ambil 3 saja yang populer. Nah, dari beberapa teori ini kita bisa lihat bahwa dari awal penciptaan sampai dengan Adam tidak harus diartikan 6 kali 24 jam. Kejadian 1 tidak menuntut kita untuk membaca secara literal. Jika ini benar, maka kita tidak perlu menolak temuan-temuan dalam ilmu pengetahuan atau sains. Malah sains bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung Alkitab. Coba kita baca Mazmur 19 ayat 2 yang mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi dengan mempelajari alam semesta kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan bukti-bukti yang ditemukan saat ini mendukung pandangan bumi tua. Ya, karena itu dalam diskusi kali ini saya berpendapat bahwa pandangan bumi tua itu benar. Karena pertama tidak bertentangan dengan Alkitab dan kedua tidak bertentangan dengan sains. Terima kasih. Shalom, nama saya Pak Rambut Coklat. Ya, petang ini saya mewakili pandangan penciptaan bumi muda. Sebenarnya saya kurang setuju kalau dengan julukan ini ya, saya lebih suka istilah penciptaan Alkitabiah. Tapi tidak mengapa disebut bumi muda demi memudahkan kita untuk membedakan posisi saya dengan pandangan bumi tua. Nah, kenapa saya perlu meluruskan hal ini? Karena para pendukung bumi muda ini menganggap Alkitab adalah firman Allah yang benar. Dan Alkitab tidak mengandung kesalahan. Tuhan bisa menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan kata-kata yang simpel. Jadi kita membaca kitab Kejadian tanpa pengaruh dari luar, kemudian secara natural kita akan memahami bahwa Allah menciptakan dunia hanya dalam 6 hari. Dan hari itu dalam arti 24 jam. Kenapa saya katakan 6 hari? Karena di Alkitab sendiri yang menulis demikian. Keluaran 31 ayat 17 yang mengatakan 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Bukan miliaran tahun. Tidak ada kesenjangan waktu antara Kejadian 1 ayat 1 dengan ayat 2. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1, di sana ditulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah kesimpulan dari ayat-ayat selanjutnya. Ya, 6 hari penciptaan itu terangkum dalam ayat pertama ini. Cara orang Ibrani kuno menulis memang begitu caranya menulis. Kesimpulannya itu ditaruh di depan, baru kemudian detil-detilnya di belakang. Ya, contohnya bisa kita lihat di Mazmur 73 ayat 1. Asaf menulis, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Nah, ini adalah kesimpulan. Baru ayat-ayat selanjutnya dia menulis bahwa awalnya Asaf itu cemburu dengan orang-orang yang fasik ya. Nah, kok mereka itu kok selalu mujur gitu. Tapi belakangan dia mengerti bahwa Tuhan menaruh
orang-orang fasik ini di tempat yang licin dan berbahaya. Maka kesimpulannya kembali tadi ayat pertama, bahwa sesungguhnya Allah itu baik ya bagi mereka yang tulus hatinya. Nah, cara penulisan seperti ini yang digunakan dalam sejarah penciptaan. Kejadian 1 ayat 5. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari di sini dalam bahasa Ibrani adalah Yom. Kata Yom digunakan 2301 kali dalam perjanjian lama. Dan ketika dipasangkan dengan angka, misalkan hari pertama atau hari kedua, nah, kata Yom ini berarti literal, pasti berarti literal. Apalagi di sejarah penciptaan ditulis jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, ini jelas membicarakan hari dalam arti 24 jam. Bahkan di kamus bahasa Ibrani yang ditulis oleh Brown Driver Briggs, ketika menjelaskan penggunaan kata Yom dalam arti 24 jam, mereka memakai contoh Kejadian pasal 1. Jadi saya menolak jika dikatakan bahwa hari-hari penciptaan itu bukan 24 jam. Nah, mengenai sains, terus terang saya skeptis ya. Sains itu bisa berubah. Tapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Ilmuwan berusaha menebak usia bumi, tapi setiap berapa dekade selalu berubah. Dan lagi kita perlu mengetahui sejarahnya kenapa ilmuwan selalu mengatakan bahwa usia bumi ini tua. Pada awal abad ke-19 muncul teori evolusi yang menolak Tuhan. Sejak itu ilmuwan berusaha mencari alasan untuk mendukung teori evolusi ini. Karena itu ketika ada ilmuwan yang menunjukkan alasan bahwa bumi ini berusia tua, hal itu didukung. Tapi ketika ilmuwan Kristen berkata bumi berusia muda, mereka dibungkam. Ya. Sebenarnya ada temuan-temuan yang mendukung pandangan bumi muda, tapi tidak muncul di permukaan. Dengan alasan-alasan ini, saya percaya bahwa bumi muda adalah pandangan yang alkitabiah, bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Terima kasih. Sebelum menjawab Pak Rambo Coklat, saya ada 3 hal yang mau luruskan. Pertama, ketika Pak Rambo Coklat berkata pendukung bumi muda itu alkitabiah, ya, bukan berarti bahwa kami tidak alkitabiah. Saya percaya pendukung bumi tua bisa tetap berprinsip bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan. Yang kedua yang perlu saya luruskan adalah mendukung pandangan bumi tua tidak selalu mendukung evolusi. Banyak yang menolak evolusi, bukan karena alasan teologis, tapi alasan akademis. Ada juga yang mendukung evolusi, tapi bukan evolusi Darwinian. Ya. Yang ketiga yang perlu saya luruskan, ketika saya memberikan beberapa teori dari bumi tua tadi, bukan berarti saya pribadi percaya pada semua teori itu. Ya. Tapi walaupun begitu saya akan coba menjawab keberatan dari Pak Rambo Coklat. Ya. Pertama mengenai teori kesenjangan. Dikatakan tadi, Kejadian 1 ayat 1 adalah rangkuman dari 6 hari. Saya tidak yakin dengan hal ini. Karena sejak hari pertama penciptaan, sepertinya sudah ada bumi dan air. Nah, penciptaan bumi dan air ini tidak disebut dalam 6 hari penciptaan. Kesimpulannya ia diciptakan di ayat 1. Kemudian teori kesenjangan dianggap bertentangan dengan Alkitab, karena di Keluaran 31 ayat 17 tadi menuliskan 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Nah, coba kita lihat di Kejadian 1 ayat 5. Disinilah Allah pertama kali menjadikan siang dan malam. Nah, siang malam ini dipakai untuk menandai hari. Jadilah petang dan jadilah pagi itu hari pertama. Nah, teori kesenjangan mengatakan bahwa
antara ayat 1 dan 2 ini ada jarak yang mungkin miliaran tahun. Nah, pertanyaannya pada ayat 2, sudah berapa hari jumlah harinya ini? Jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena sarana untuk menghitung hari, yaitu siang dan malam tadi, baru dijadikan di ayat 3. Nah, dengan anggapan ini maka teori kesenjangan tidak bertentangan dengan Keluaran 31 ayat 17. Kemudian mengenai kata hari atau yom, yang dikatakan mempunyai arti literal. Nah, saya jelaskan dulu secara ringkas bahwa yom ini mempunyai sedikitnya 3 arti. Pertama, yom bisa berarti 24 jam. Yang kedua, yom juga berarti siang hari. Ketiga, juga bisa berarti suatu jangka waktu yang panjang. Kalau di bahasa Indonesia itu mirip dengan kata zaman gitu ya. Karena itu teori yang kedua tadi yang saya bahas disebut teori hari zaman. Nah, Pak Rambut Coklat tadi mengatakan kalau yom di Kejadian pasal 1 mempunyai arti 24 jam. Tapi saya pikir tidak sesimpel itu ya. Nah, begini, pada hari pertama Allah berfirman, jadilah terang dan terang itu jadi. Nah, kesannya seperti instan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 11 sampai 12, di hari yang ketiga ini Allah tidak berfirman, jadilah pohon-pohonan. Enggak, tapi dia berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seterusnya. Dan jadilah demikian. Nah, saya pikir penulis kitab Kejadian ini tidak membayangkan bahwa pohon-pohon itu tumbuh dari tunas terus membesar, terus berbunga, berbuah dalam sekejap, gitu ya. Seperti video yang dipercepat. Karena orang zaman dulu belum ada konsep seperti itu. Nah, yang mereka mengerti adalah tunas itu tumbuh butuh waktu. Nah, tidak mungkin terjadi dalam 24 jam. Kemudian Kejadian pasal 2 ini banyak diartikan oleh teolog sebagai penjabaran dari hari ke-6. Nah, kalau kita baca di sana, Adam disuruh mengusahakan Taman Eden. Kemudian Adam juga memberi nama semua ternak, semua burung, semua binatang hutan, ya. Baru kemudian Hawa diciptakan. Di Kejadian 2 ayat 23, Adam berkata di sini, inilah tulang dari tulangku. Dalam bahasa aslinya ditulis, akhirnya setelah sekian lama, inilah tulang dari tulangku. Jadi hari ke-6 ini pun menunjukkan bahwa yom tidak berarti 24 jam. Lalu mengenai sains, kita jangan berpikir bahwa kita harus memilih antara Tuhan atau sains. Gitu ya. Kita bisa memilih dua-duanya. Alam diciptakan oleh Tuhan, dan di dalam Roma 1 ayat 20, ya, ditulis keilahian Tuhan dapat nampak dari karya penciptaannya. Karena itu ketika kita belajar tentang alam, asalkan kita jujur ya, kita akan menemukan kebenaran dan kita tidak perlu takut dengan kebenaran. Seperti misalnya pengukuran umur fosil dinosaurus dengan menggunakan penanggalan radiometrik. Nah, sains berkata bahwa usia fosil itu sudah puluhan juta tahun. Atau ketika kita meneliti bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari bumi. Nah, ini berarti cahaya bintang itu sudah berjalan selama miliaran tahun sebelum mencapai bumi. Jadi bukti-bukti yang disediakan Tuhan di alam semesta ini mendukung pandangan bumi tua. Nah, saya pikir pihak Bumi Muda dituntut untuk memberi penjelasan yang rasional maupun teologis terkait fakta ini. Pak Janggut Putih tadi bilang sains berkata ini, sains berkata itu, ya. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu
bisu, netral. Yang berbicara adalah ilmuwan. Dan ilmuwan ini adalah manusia berdosa yang cenderung menolak Tuhan. Lagi pula waktu dunia diciptakan tidak ada manusia yang menyaksikan. Tuhan saja saksinya. Dan dia tidak pernah berbohong. Dia mengilhamkan Musa untuk menulis kesaksian ini di kitab Kejadian. Kalau dikatakan kita bisa menghitung umur bumi dengan teknik ini itu, saya ingin tanya, bisakah ilmuwan menjamin bahwa hukum alam itu tidak pernah berubah? Nah, penanggalan radiometrik itu menghitung usia fosil atau batu dengan melihat perbandingan isotop radioaktif yang terdapat di fosil tersebut. Cara ini hanya bisa akurat jika isotop itu meluruh secara konstan. Nah, bagaimana jika terjadi bencana alam yang dahsyat? Bencana alam yang hanya sekali terjadi sepanjang sejarah Alkitab, yaitu air bah zaman Nuh. Mungkin saja karena dahsyatnya bencana itu membuat peluruan unsur radioaktif ini menjadi lebih cepat. Ini membuat sistem penanggalan radiometrik menjadi tidak akurat. Dinosaurus yang mungkin terbunuh dalam air bah itu mungkin ketika fosilnya diukur jadi seperti berusia jutaan tahun. Kalau kita baca Ayub pasal 14 ayat 10. Ayat 10. Ya. Ayub 40 ayat 10, sorry. Ya. Di sana dikatakan, perhatikanlah kuda Nil. Nah, dalam bahasa aslinya disebutkan behemoth, bukan kuda Nil. Ya. Di ayat-ayat selanjutnya dijelaskan ciri-ciri behemoth ini berbeda sekali dengan kuda Nil. Lebih mirip dinosaurus. Ayat ini mengindikasikan bahwa dinosaurus mungkin masih ada pada zaman Ayub. Dan ini didukung dengan penemuan jaringan lunak pada fosil dinosaurus. Seharusnya setelah mati, jaringan lunak ini lebih dahulu hancur. Nah, bagaimana mungkin di dalam fosil yang katanya berusia 68 juta tahun, kok masih tersisa jaringan lunak? Bukankah lebih mungkin kalau fosil dinosaurus itu berusia 4.000 tahun. Ya, mungkin kita bertanya, apakah kalau jaringan lunak itu apakah bisa bertahan selama 4.000 tahun? Bisa, karena kita juga bisa menemukan di mumi yang berusia 4.000 sampai 5.000 tahun. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa mengandalkan sains. Kita harus kembali kepada Alkitab. Kejadian jelas menuliskan bahwa penciptaan itu benar-benar terjadi dalam 6 hari. Adam benar-benar dibentuk dari tanah. Hawa benar-benar dibentuk dari tulang rusuk Adam. Tapi biasanya penganut bumi tua menganggap Kejadian pasal 1 sampai 11 itu tidak bersifat literal. Nah, sekarang kita akan melihat apa akibat teologisnya kalau kita mengikuti pandangan ini. Mari kita baca di Lukas 3 ayat 23. Di sana dituliskan silsilah Tuhan Yesus. Ia adalah anak Yusuf, anak Eli yang terus dirunut ke atas sampai kepada Adam. Nah, ini juga didukung dengan Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja Tuhan menjadikan semua bangsa. Nah, kalau Kejadian pasal 1 adalah alegori atau metafora, berarti Adam itu fiktif. Bagaimana manusia fiktif bisa mempunyai keturunan sampai kepada Yesus? Nah, saya yakin Pak Janggut Putih juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Bagaimana pandangan bumi tua menjelaskan hal ini? Nah, selanjutnya yang lebih berbahaya adalah di Roma 5 ayat 12. Dituliskan bahwa dosa masuk ke dalam dunia gara-gara Adam.
Dan ketika manusia berdosa, maka ada kematian. Kebanyakan penganut bumi tua menganggap sebelum ada manusia sudah ada banyak kematian. Nah, bagaimana mungkin Allah yang pada hari ke-6 ini mengatakan segala sesuatu sungguh amat baik jika di sana ternyata masih banyak terjadi kematian, sudah banyak terjadi kematian. Yang lebih parah lagi, bagaimana caranya orang fiktif bisa memasukkan bisa memasukkan dosa ke dalam dunia nyata. Apakah mungkin kesalahan orang fiktif ini bisa berdampak pada seluruh umat manusia? Nah, akibat teologis dari pandangan bumi tua ini cukup signifikan dan perlu dipertanggungjawabkan. Tadi kita sudah menganalisa kata yom dan berkesimpulan bahwa narasi penciptaan mengandung metafora. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Adam itu fiktif? Nah, dalam menelaah sesuatu, kita itu harus tahu apa sesuatu itu. Kita harus tahu apa tujuannya dan bagaimana cara penggunaan yang benar. Kitab Kejadian bukan buku fisika. Tujuannya bukan mengajar orang Israel tentang biologi. Tapi orang Kristen sering menjadikan itu alat untuk menentukan umur bumi. Sebenarnya kitab Kejadian adalah kitab yang menceritakan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan manusia. Nah, manusia ini jatuh ke dalam dosa, dan kemudian Allah menjanjikan berkat yang akan datang ke dalam dunia melalui keturunan Abraham. Tujuan dari kitab Kejadian adalah menunjukkan bahwa Allah berbeda dari ilah-ilah bangsa lain. Ketika bangsa lain menyembah benda-benda langit, Allah berkata bahwa semua itu adalah ciptaannya. Dia adalah satu-satunya Allah yang transenden. Dan dia ingin orang Israel menghargai Sabat. Kemudian Kejadian juga menunjukkan kepada umat Israel dari mana mereka berasal. Kenapa mereka bisa sampai ke tanah Mesir dan apa janji yang diberikan Tuhan bagi mereka. Dari sini kita bisa mengerti bahwa walaupun terdapat metafora di dalam kitab Kejadian, tapi tokoh-tokoh di dalamnya itu bersifat sejarah, termasuk Adam. Jadi ini menjawab keberatan Pak Rambut Coklat tadi tentang apakah Adam itu fakta atau fiktif. Kemudian mengenai kematian sebelum adanya manusia, kita baca kembali di Roma 5 ayat 12. Ya. Di sana ditulis, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi dosa ini menyebabkan maut kepada manusia, bukan kepada hewan. Lagi pula kematian yang sesungguhnya dialami Adam itu bukan kematian jasmani, tapi kematian rohani, yaitu retaknya hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi kalaupun ada kematian sebelum manusia ada, itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Mengenai ilmuwan bisa salah, saya setuju dengan Pak Rambut Coklat. Dan para ilmuwan sendiri juga setuju dengan hal itu. Karena itu dibuat sistem di mana setiap ide yang diajukan oleh ilmuwan harus terbuka untuk dikritik. Jadi sebelum ide ini diterima oleh publik, terlebih dahulu harus melalui pengujian. Jadi kalau dikatakan ilmuwan pendukung bumi muda merasa dibungkam, ya, mungkin mereka sebenarnya tidak lolos uji. Misalnya teori yang mengatakan air bah bisa mempercepat meluruhnya isotop radioaktif. Ini klaim yang terlalu berani menurut saya. Karena proses meluruh itu menghasilkan panas. Nah, kalau proses peluruhan yang seharusnya terjadi dalam jangka waktu 4,5 miliar tahun, dipercepat dalam jangka waktu 1 tahun selama air bah terjadi, maka bisa dipastikan suhu bumi akan naik jadi beberapa kali lipat suhu permukaan matahari.
tidak akan ada kehidupan yang tersisa di bumi. Nah, mengenai jaringan lunak di fosil dinosaurus itu juga ada penjelasannya. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa berbicara. Tapi saya mengajak Pak Rambut Coklat untuk melihat bukti-bukti yang di luar dan untuk membuka pikirannya. Ilmuwan yang mendukung Bumi Muda masih terus bekerja menyempurnakan teori-teori mereka ya. Tapi walaupun nantinya mereka memberikan bukti yang bertentangan dengan Alkitab, kita harus lebih memilih Alkitab. Sains itu prinsipnya adalah observasi, verifikasi, dan repetisi atau bisa diulang. Nah, penciptaan tidak bisa diobservasi, tidak bisa diverifikasi, dan tidak pernah terulang. Ingat, tidak ada dari kita yang menyaksikan proses penciptaan. Ayub 38 ayat 4. Ya. Ayat ini mengatakan dengan sangat tepat, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ditambah lagi, sains itu mempelajari hal-hal yang natural, sedangkan penciptaan itu supranatural. Untungnya kita bisa bergantung pada otoritas Alkitab, dan ini yang saya mau tekankan. Sebenarnya doktrin tentang usia bumi ini bukan hal yang paling penting dalam kekristenan. Kita bisa mengkategorikan seberapa pentingnya doktrin itu menjadi 3 tingkatan. Pada tingkat yang paling dasar adalah doktrin yang jika kita menolak, kita tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. Ya, misalnya doktrin keselamatan karena iman, tentang ketuhanan Yesus, salib, terus kebangkitan tubuh. Nah, kemudian pada tingkat yang kedua adalah doktrin yang membedakan antar denominasi gereja. Misalnya gereja Pantekosta dan gereja Reform itu ada doktrin sendiri, ya, memiliki doktrin sendiri. Nah, di sini kita bisa berbeda, tapi tetap bersaudara dalam Kristus. Terakhir, di tingkat yang ketiga adalah doktrin yang juga penting karena semua kebenaran berasal dari Tuhan, tapi dia tidak krusial. Perbedaan di tingkat ini bisa terjadi bahkan dalam satu denominasi gereja yang sama. Nah, usia bumi ini masuk dalam tingkatan yang ketiga. Tapi kita harus berhati-hati karena tergantung dari penerapannya, doktrin usia bumi ini bisa mempengaruhi doktrin yang lebih penting. Bahkan bisa mendorong kita untuk merendahkan otoritas Alkitab. Satu lagi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk Pak Janggut Putih, bisa saja dunia itu terlihat tua karena Allah menciptakan dunia sudah dalam keadaan dewasa. Dia mampu melakukan ini. Contohnya waktu Allah membentuk Adam dan Hawa ya. Mereka bukan mulai dari bayi, tapi sudah dewasa. Terus contoh lain lagi bisa kita lihat di Yohanes 2 ayat 9 dan 10. Ya. Waktu itu ada perkawinan di Kana dan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan ketika pemimpin pesta mencicip air anggur itu, dia bilang bahwa anggur ini anggur yang baik. Berarti sudah cukup tua. Jadi tidak ada yang menghalangi Allah untuk menciptakan dunia dalam keadaan yang dalam tanda kutip tua ya. Tapi kita tahu dari firman bahwa sebenarnya bumi itu masih muda. Kami percaya Alkitab itu benar. Dan ilmuwan adalah manusia yang bisa salah.
Tapi kita harus ingat bahwa teolog juga manusia. Kami tidak menolak kitab Kejadian. Yang kami tolak adalah salah satu interpretasi dari kitab Kejadian. Kami percaya firman Allah itu tidak berubah, sedangkan sains masih terus berkembang. Karena itu kami berusaha memahami firman Allah dengan jujur dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kitab Kejadian tidak menuntut untuk diartikan secara literal. Yang berarti sains tidak bertentangan dengan Alkitab, bahkan malah mendukung. Karena firman Tuhan sendiri berkata dalam Yeremia 33 ayat 25 dan 26 bahwa Tuhanlah yang menetapkan keteraturan hukum alam. Kita memang tidak bisa mengobservasi proses penciptaan, tapi kita bisa memperkirakan berapa usia dari alam semesta. Dari mana? Dari jejak yang ditinggalkan oleh Allah. Kalau bumi terlihat tua, maka saya percaya bumi benar-benar tua. Karena seperti yang dikatakan Pak Rambut Coklat tadi ya, bahwa Allah itu tidak akan berbohong. Kalau kita kilas balik beberapa ratus tahun yang lalu, perdebatan dalam kalangan Kristen bukanlah tentang usia bumi, tapi tentang apakah bumi ini diam atau bergerak. Apakah matahari yang memutari bumi atau bumi yang mengelilingi matahari. Karena selama ribuan tahun bukan hanya umat Tuhan ya, tapi seluruh dunia menganggap bahwa bumi itu diam. Mazmur 104 ayat 5 mengatakan bumi berada di atas tumpuan dan tidak akan bergoyang selamanya. Kemudian Yosua pasal 10 ayat 13 menulis kisah tentang Yosua yang berdoa untuk menghentikan gerakan matahari. Nah, tapi suatu ketika ilmuwan menemukan indikasi bahwa bumilah yang bergerak. Nah, sepertinya sains itu menentang Alkitab. Tapi ketika para teolog berusaha memahami firman dengan jujur, mereka mendapati bahwa ayat-ayat itu tidak menuntut untuk diartikan secara literal. Kalau kita lihat sekarang, bisa dianggap semua orang Kristen menerima bahwa bumi itu bergerak. Apakah ajaran bapak-bapak gereja yang percaya bahwa bumi itu tidak bergerak harus kita buang? Ya jelas tidak ya. Kita tidak harus terpecah-pecah hanya karena masalah pergerakan bumi atau usia bumi. Tapi kami berharap kaum muda atau siapapun bisa mengerti bahwa kita tidak harus menerima pandangan bumi muda untuk diselamatkan. Ya, mengutip 2 Petrus 3 ayat 8, firman Tuhan itu berkata, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Pandangan bumi tua menurut kami adalah interpretasi yang terbaik karena pertama tidak bertentangan dengan Alkitab dan tidak bertentangan dengan bukti yang kita lihat di alam semesta. Karena kedua-duanya adalah wahyu Allah. Terima kasih. Kami menyadari bahwa Allah memberikan wahyu umum melalui alam semesta. Dan Allah juga mewahyukan dirinya secara khusus melalui Alkitab. Tapi ketika sains kelihatannya tidak sesuai dengan Alkitab, maka ada 3 kemungkinan. Pertama, teolog yang salah. Kedua, ilmuwan yang salah. Atau ketiga, Alkitab yang salah. Ketika saya masih kecil, saya membaca kitab Kejadian dan saya bisa mengerti. Ketika orang tua saya membaca kitab Kejadian, mereka pun mengerti. Dan saya yakin baik orang membaca dalam bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani atau Yunani,
mereka akan sampai pada pengertian yang sama, bahwa Allah menciptakan dunia dalam 6 hari, 6 kali 24 jam. Ini bukan interpretasi yang aneh-aneh, ini adalah pemahaman natural yang kita dapat ketika kita membaca dengan jujur, tanpa pengaruh dari luar. Kejadian harus dibaca sebagai narasi sejarah tentang hari-hari penciptaan, yang ditulis secara runtut, sebagai jawaban Allah melawan kaum penyembah berhala. Ini adalah rahasia Allah yang dianugerahkan pada kita. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menjadi teolog untuk membaca sejarah penciptaan itu. Maka sekarang hanya ada 2 pilihan, ilmuwan yang salah atau Alkitab yang salah. Menurut kami, wahyu khusus dalam Alkitab jelas lebih berotoritas daripada wahyu umum. Karena memang Alkitab bukan buku fisika, namun sebagai firman Tuhan, ketika ia mengandung hal-hal yang mengenai ilmu alam, Alkitab tidak akan pernah salah. Jangan kita menolak otoritas Tuhan demi mengakomodasi sains, demi berkompromi dengan dunia. Kita lihat di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 melarang kita untuk menjadi serupa dengan dunia. Jangan malu untuk berbeda, jika itu sesuai dengan firman Tuhan. Sebaik apapun argumen manusia, tidak bisa mengalahkan hikmat Tuhan. Pandangan apapun yang kita anut, pasti ada celahnya. Tapi selama 1800 tahun, ada kesatuan pandangan dalam umat Kristen, bahwa usia bumi ini muda. Karena memang itu yang dikatakan dalam Alkitab. Kenapa kita dengan mudah meninggalkan kepercayaan ini? Hanya karena muncul teori evolusi dan Big Bang yang notabene lahir dari dunia sekuler. Akal sehat mengatakan bahwa kita harus lebih memilih kepercayaan rasul-rasul daripada kepercayaan sekuler. Yudas 1 ayat 3 menulis, berjuanglah mempertahankan iman yang disampaikan pada orang-orang kudus. Iman yang diturunkan dari orang kudus ini seharusnya sebisa mungkin tidak tergantung pada zaman, tidak tergantung pada perkembangan sains sewaktu dia hidup. Nah, dengan alasan-alasan ini kami berpendapat bahwa pandangan bumi muda adalah pandangan yang alkitabiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk 2 narasumber kita. Ya. Oke. Mungkin kita di sini ada yang bisa menebak ya, kalau saya pribadi ini lebih condong ke pandangan yang mana. Tapi semoga kita bisa melihat bahwa saya berusaha bersungguh-sungguh untuk mewakili pandangan yang berseberangan dengan saya seadil-adilnya. Saya membawakan argumen-argumen terbaik dari kedua pandangan. Oke. Apa alasannya saya memakai format drama debat ini ya? Pertama, bukan supaya kita itu suka bertengkar, bukan untuk membentuk kaum muda yang gontok-gontokan, tapi supaya kita bisa menghargai mereka yang berbeda pandangan dari kita, supaya mata kita lebih terbuka, wawasan kita diperluas. Siapa tahu mereka mempunyai alasan yang kuat dan motivasi yang baik dalam menganut pandangan itu. Selanjutnya tujuan saya bukan supaya gereja terpecah, tapi supaya semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan, supaya kita sama-sama belajar mengartikulasikan ketidaksetujuan kita itu dengan baik, menggunakan alasan-alasan yang alkitabiah dan sesuai akal sehat. Yang ketiga, bukan untuk mengakui bahwa semua pandangan itu benar. Ya. Kalau yang satu berkata A, yang lain berkata bukan A, ya tidak mungkin kedua-duanya benar ya. Tapi untuk hal-hal yang tidak bersifat mendasar, kita mau belajar untuk bermurah hati terhadap perbedaan, karena bisa saja kita yang salah.
Yang keempat, bukan untuk sok pinter ya, tapi supaya kaum muda ini terbiasa berpikir kritis, supaya dia bisa belajar bagaimana alur berpikir yang akhirnya bisa menentukan pandangan mana yang akan dipilih gitu ya. Dan untuk memberikan contoh bagi kita untuk bisa melihat bagaimana berdiskusi dengan bahasa yang sopan ya, walaupun masing-masing merasa dirinya yang paling benar. Dan kalau kita mau mengajak kita untuk mau mempergunakan akal budi kita itu untuk memikirkan firman Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Baik, kita akhiri di sini yang kita akan nyanyikan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Saya undang pemain musik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Selanjutnya saya serahkan pada Om Hari. Puji Tuhan kaum muda, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Ko Sony atau Kak Sony. Apa yang tadi sudah dibawakan ini adalah sesuatu berbicara tentang perbedaan-perbedaan yang tadi sudah dijelaskan mengenai perbedaan itu. Sekali lagi bukan hanya untuk membuat perpecahan, saling gontok-gontokan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pikir-pikir kaum muda remaja dikasih oleh Tuhan seringkali ya tadi firman Tuhan itu kalah sama matematika. Firman Tuhan kadang-kadang kalah sama matematika. Kenapa saya katakan begitu? Kalau matematika 1 tambah 1 sepakat semua 2. Tetapi kalau firman Tuhan ini 1 saja tadi perbedaannya padahal. 1 perbedaannya tadi Kak Sony memberikan satu contoh tentang penciptaan. Tetapi bisa berbeda-beda penafsirannya, berbeda-beda pandangannya, berbeda-beda pendapatnya di situ. Nah, kalau kita bandingkan itu seringkali yaitu tadi, kadang-kadang yaitu tadi kalah sama matematika firman Tuhan itu. Padahal Alkitab 1. Seharusnya pandangannya berbeda. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Kenapa demikian bisa kaum muda remaja bisa terjadi seperti pandangan? Tapi kalau ini nanti diteruskan, tidak ada habisnya, tidak akan selesai. Saling semuanya, bahasa kerennya saling beretorika.
menyampaikan pendapatnya dengan argumen-argumen ini, tidak saling ketemu nanti. Soalnya masing-masing punya pendapat sendiri, punya kebenaran sendiri, dan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun juga. Makanya kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada tiga etape. Etape pertama adalah kita mendengar sampai mengerti. Itu yang pertama. Nah kalau hanya sampai berhenti sampai kepada pengertian, yang terjadi ya sama seperti yang dikatakan sama Kak Soni tadi itu. Kalau kita hanya mengerti sampai kepada pikiran, masing-masing pikirannya orang berbeda-beda. Satu dengan yang lain tidak mungkin sama. Karena itu tadi berbicara tentang akal budi, pikiran itu tadi. Tapi kalau sama matematika, semua pendapat. 1 tambah 1, 2 sama dengan 2. Tetapi kalau firman Tuhan, wah masing-masing punya pendapat, argumen itu tadi, berretorika. Masing-masing saling argumennya, kuat. Ini loh firman Tuhan, itu loh firman Tuhan. Tidak ketemu sampai kapanpun juga. Karena sekali lagi itu tadi sampai berhenti kepada pikiran manusia. Pikiran manusia itu tadi saya katakan berbeda-beda, tidak pernah akan saling ketemu. Makanya firman Tuhan itu ada etape berikutnya. Apa etape berikutnya? Setelah kita mengerti firman Tuhan, lanjutkan sampai di mana? Sampai menjadi satu iman dalam kehidupan kita. Itu di dalam hati. Sampai iman itu betul, firman Tuhan itu menjadi iman dalam hati kita. Nah kalau sudah firman menjadi iman, nah ini pasti nanti bisa ketemu. Pasti nanti bisa ketemu. Karena memang itu tadi, kembali lagi. Jadi bukan hanya pikiran dan menjadi satu iman. Dan iman ini yang harus kita betul-betul. Karena sekali lagi itu tadi, apa Alkitab itu adalah satu kebenaran. Semua orang sepakat ya, biar tadi itu, biar yang berambut merah, satunya lagi tadi berjenggot putih, semua sepakat loh. Alkitab firman Tuhan bagaimana? Kebenaran begitu. Sudah sepakat. Tapi kalau kita sudah itu tadi bisa berkata sepakat, dapat ketemu dari mana? Ya firman itu sudah menjadi iman dalam kehidupan kita. Sampai menjadi satu keyakinan bagi kita. Nah di situ baru nanti bisa ketemu titik temunya. Dan kalau sudah begitu bagaimana etapa yang terakhir? Praktekkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi kalau kita sudah bisa mempraktekkan firman Tuhan, ya itu tadi kembali lagi. Jadi semakin hari kita bisa mengerti, oh iya ya, berarti firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dimacem-macemkan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kembali lagi ke intinya. Kembali lagi ke intinya, firman Tuhan itu hanya untuk ditaati. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang hal itu, kita bisa gampang di situ nanti. Makanya tadi harus meningkat, ada etapenya tadi itu. Kalau tadi seperti hanya sampai pikiran, sampai kapanpun tidak ketemu. Orang yang berambut putih, berambut jenggot putih, rambut merah tadi, tidak pernah akan sampai ketemu. Sampai kiamat pun tidak pernah ketemu. Karena itu tadi kembali lagi, hanya firman Tuhan sebatas menjadi ilmu pengetahuan di dalam hidupnya. Makanya Tuhan tidak mau seperti itu. Harus ada etapenya. Firman Tuhan, kita mengerti dengan sungguh-sungguh, punya akal budi yang baik, lanjutkan praktekkan. Firman itu sudah menjadi iman. Sampai kita yakin akan firman Tuhan dan praktekkan firman Tuhan itu. Baru di situ, baru kita mengerti, oh iya ya. Jadi tidak ada fungsinya saya berpendapat ini, pendapat itu. Yang betul bagaimana? Firman Tuhan hanya untuk dipraktekkan. Itu yang betul. Itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau orang yang sudah bisa taat dengar-dengaran, dia bisa dewasa dalam rohaninya. Bisa ya ditangkap ya kaum muda remaja ya. Jadi itu etapenya seperti itu. Jadi Kak Soni tadi menjelaskan begitu karena ya itu tadi memang pendapat semua orang berbeda, macam-macam sudah dengar firman Tuhan. Satu saja sudah. Tentang itu tadi Kak Soni mencontohkan satu. Tentang penciptaan itu sudah berbeda. Pendapatnya berbeda. Makanya itu harus ada tingkatannya, ada etapenya dalam mendengar firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan, firman itu menjadi iman, menjadi keyakinan, dan firman itu hanya untuk dipraktekkan. Firman itu hanya ditaati sungguh-sungguh. Karena kalau orang yang sudah taat dengar firman Tuhan, itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia itu hanya apa? Untuk taat dengar-dengaran kepada Bapaknya. Itu sebenarnya tujuannya itu firman Tuhan. Bisa mengerti kamu muda ya? Itu tujuannya firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia adalah sumber segala ilmu pengetahuan, sumber segala hikmat, sumber apapun juga. Dia datang ke dunia ini hanya untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, semoga kamu muda bisa mengerti dengan pemaparan-pemaparan tadi itu. Memang dunia ini berbeda, banyak kok
masing-masing rupanya aja semua manusia itu satu dengan yang lain berbeda. Padahal sama semuanya. Ada rambutnya, ada kupingnya, ada hidungnya, ada matanya, alisnya juga semua sama. Tetapi rupanya ini tidak satu. Beda masing-masing di situ, ada ciri khasnya sendiri. Tapi itu tadi kembali lagi, yang Tuhan kehendaki adalah kembali lagi kepada ciptaan awal seperti Tuhan Yesus tadi. Datang ke dunia hanya untuk taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Makanya itu tadi firman Tuhan itu ditulis di dalam hati, akal budi, ditulis juga di dalam hati, sampai tulis di dalam tangan. Kita praktekkan, kita taati dengan sungguh-sungguh. Baru di situ kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Bisa ngerti ya kamu muda remaja? Ini yang kita bisa dengarkan tadi firman Tuhan yang dipaparkan oleh Kak Sony. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti saat ada perbedaan, saat ada sesuatu hal yang berbeda dengan kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau juga menciptakan manusia juga berbeda. Tetapi dalam perbedaan itu kami bisa menjadi saling menghargai, saling menghormati dengan satu sama yang lain, sehingga Tuhan apa yang menjadi segala sesuatu tidak menimbulkan satu perpecahan, apalagi perselisihan, pertengkaran, bahkan sampai menjurus ke dalam hal-hal yang lain. Tapi semakin hari semakin kami didewasakan untuk kembali kepada Alkitab, untuk kembali lagi kepada firman-Mu. Firman-Mu adalah pribadi daripada Engkau ya Yesus, untuk senantiasa manusia sekalipun berbeda pendapat, tetapi hanya satu yang Tuhan inginkan, kita bisa taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan sungguh-sungguh apa yang sudah kami dengarkan ini sudah menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kami, khususnya untuk kaum muda remaja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Semakin hari Tuhan pakai di dalam pelayanannya agar banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat kaum muda remaja yang masih sekolah, kuliah juga Tuhan tolong. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepandaian yang daripada Tuhan, supaya mereka juga dapat berhasil dalam studinya, memperoleh nilai yang baik, naik lulus, dan nama-Mu dipermuliakan. Dan yang juga masih mencari sekolahan perguruan tinggi, bahkan juga mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka semua ya Tuhan. Tuhan buka jalan, berikan sekolah perguruan tinggi, bahkan juga pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami semua, kaum muda remaja di tempat ini ya Tuhan, Tuhan yang memberkati di tengah-tengah dunia yang sulit ini, agar anak-anak-Mu, kaum muda remaja yang diberkati oleh Tuhan, juga dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan juga Tuhan selalu bisa mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami tak lupa berdoa buat yang sakit, Tuhan tolong tetap bilur-bilur berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatan yang gak sempurna. Yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, yang dalam masalah yang dalam pergumulan berat Tuhan berikan jawaban-jawaban yang pasti, yang kesusahan Tuhan hiburkan, yang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan, bahkan yang mengalami kelemahan kuatkan. Iman, pengharapan, kasih-Nya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pula juga buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Sekarang kaum muda remaja, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera, serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.